Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya, mata pelajaran PAI kelas 10 SMA TMA semester 2 Kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Oke. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 10 mata pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Hukuman bagi penzina gairu musan menurut Quran surat An-Nur itu surat 24 ayat 2 adalah A. dirajam sampai mati, B. diasingkan selama 1 tahun, C. dicambuk 100 kali, Oke. Lalu ada D yaitu dicambuk 50 kali, E. membayar denda materi. Jawaban yang benar adalah C. dicambuk 100 kali. Di Quran surat An-Nur ya, ayat kedua menyatakan bahwa penzina perempuan laki-laki belum menikah atau gairu muhsan didera atau dicambuk masing-masing 100 kali. Itu jawabannya C. Salah satu cara menghindari pergaulan bebas bagi remaja sesuai tuntunan Islam adalah A. membatasi pertemanan hanya dengan sesama jenis, B. menyibukkan diri dengan kegiatan positif dan menjaga pandangan, C. mengikuti tren fashion agar tetap percaya diri, D. mengurangi komunikasi dengan orang tua, E. selalu pergi ke tempat hiburan malam. Oke, jawaban yang benar adalah B. menyibukkan diri dengan kegiatan positif dan menjaga pandangan. B jawabannya. Di menjaga pandangan atau gadul basar dan beraktivitas positif adalah benteng utama dari godaan zina dan pergaulan bebas. Membeli barang-barang mewah hanya untuk dipamerkan di media sosial agar mendapat pujian disebut A. israf, B. tabzir, C. riya, D. sum'ah, dan E. hasad. Jawaban yang benar adalah D. sum'ah. Sum'ah adalah melakukan amal ibadah atau kebaikan dengan tujuan agar didengar dan dibicarakan orang lain ya, atau mencari popularitas lewat suara atau berita. Seseorang yang merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berharap nikmat tersebut hilang disebut A. ujub, B. takabur, C. hasad, D. israf, dan E. tabzir. Jawaban yang benar adalah C, yaitu hasad. Hasad atau dengki adalah penyakit hati di mana seseorang merasa sesak saat orang lain bahagia dan menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Oke. Perbedaan mendasar antara riya dan sum'ah terletak pada A. riya melalui tindakan terlihat, sedangkan sum'ah melalui pendengaran atau ucapan. B. riya berhubungan dengan harta, sedangkan sum'ah berhubungan dengan jabatan. C. riya dilarang, sum'ah diperbolehkan. D. riya dilakukan di masjid dan sum'ah dilakukan di rumah. E. tidak ada perbedaan antara keduanya. Jawaban benar adalah A, yaitu riya melalui tindakan terlihat, sedangkan sum'ah melalui pendengaran atau ucapan. Oke, jadi riya itu berasal dari kata ru'ya, arti melihat, pamer melalui perbuatan yang tampak, sedangkan sum'ah berasal dari sama'ah atau mendengar, pamer agar didengar orang lain. Pola hidup boros dan menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dalam Islam disebut A. israf, B. tabzir, C. takabur, D. namimah, E. ghibah. Jawaban benar adalah B. tabzir. D. tabzir adalah menghamburkan harta pada jalan yang salah atau tidak ada manfaatnya atau mubazir ya. B jawabannya. Asuransi syariah memiliki prinsip dasar takaful yang artinya A. saling mencari keuntungan, B. saling menanggung atau menolong, C. saling bersaing harga, D. saling menjatuhkan risiko, E. jual beli risiko. Jawaban yang benar adalah B, yaitu saling menanggung atau menolong. Di asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong menolong atau ta'awun dan saling menanggung atau takaful antar peserta.
Akad dalam asuransi syariah di mana peserta memberikan dana hibah untuk menolong peserta lain yang terkena musibah disebut A. Akad tijarah, B. Akad tabaruk, C. Akad mudharabah, D. Akad murabahah, dan E. Akad musyarakah. Jawaban yang benar adalah B. Akad tabaruk. Di tabaruk artinya hibah atau pemberian tulus untuk tujuan sosial atau menolong ya, bukan untuk mencari keuntungan komersial. Koperasi syariah sering disebut dengan istilah BMT. Kepanjangan dari BMT adalah A. Baitul Mal wa Tamwil, B. Baitul Mal wa Tamwil, Oke, lalu ada Baitul Muslimin Tamwil, D. Bank Masyarakat Terpadu, dan E. Badan Muamalah Terpadu. Jawaban yang benar adalah B. Baitul Mal wa Tamwil. Di Baitul Mal atau rumah dana sosial dan Wat Tamwil atau rumah pengembangan harta bisnis. Keberhasilan dakwah Islam di Indonesia salah satunya karena menggunakan pendekatan A. Peperangan dan kekerasan, B. Pemaksaan keyakinan, C. Akulturasi budaya dan cara damai, D. Monopoli perdagangan, E. Kerjasama dengan penjajah. Jawaban yang benar adalah C. Akulturasi budaya dan cara damai. Di para ulama penyebar Islam seperti Wali Songo menggunakan seni, budaya, dan kearifan lokal untuk mengenalkan Islam tanpa paksaan. Tokoh ulama yang dikenal dengan strategi dakwahnya melalui media wayang kulit adalah A. Sunan Gresik, B. Sunan Ampel, C. Sunan Kalijaga, D. Sunan Giri, E. Sunan Gunung Jati. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Sunan Kalijaga. Di Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita pewayangan yang saat itu sangat digemari masyarakat Jawa. Ulama Nusantara yang pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram dan memiliki murid dari berbagai penjuru dunia adalah A. Syal Nawawi Al-Bantani, B. Hamzah Pansuri, C. Nuruddin Ar-Raniri, D. Syekh Yusuf Al-Makassari, dan E. Abdul Rauf As-Singkili. Jawaban benar adalah A ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama asal Banten yang sangat produktif menulis kitab dan diakui keilmuannya di Mekah. Menghindari sifat israf atau berlebih-lebihan dapat dilakukan dengan cara A. Selalu mengikuti tren terbaru, B. Belanja saat merasa sedih, C. Membuat skala prioritas kebutuhan, D. Meminjam uang untuk hobi, E. Membeli semua barang yang sedang diskon. Oke, jawaban yang benar adalah C. Membuat skala prioritas kebutuhan. Oke, dengan skala prioritas seseorang dapat membedakan mana kebutuhan atau needs dan mana keinginan atau wants sehingga terhindar dari pemborosan. Mengapa zina dikategorikan sebagai fahisah atau perbuatan keji dalam Al-Quran? A. Karena hanya merugikan diri sendiri, B. Karena merusak nasab, kehormatan, dan tatanan sosial, C. Karena sulit dilakukan, D. Karena memerlukan biaya mahal, E. Karena dilarang oleh adat saja. Jawaban yang benar adalah B. Karena merusak nasab, kehormatan, dan tatanan sosial. Di zina merusak kejelasan garis keturunan atau nasab dan memicu berbagai masalah sosial serta kesehatan. Syarat utama dalam transaksi ekonomi syariah adalah tidak boleh mengandung gharar, yang artinya A. Riba atau bunga, B. Judi atau untung-untungan, C. Ketidakjelasan atau penipuan, D. Suap menyuap, serta E. Kerja sama modal. Oke, jawabannya benar adalah C, yaitu ketidakjelasan atau penipuan. Di gharar adalah yaitu adanya unsur ketidakpastian dalam objek akad, harga, atau waktu penyerahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Manfaat dari menabung di bank syariah bagi seorang muslim adalah A. Mendapatkan bunga yang pasti setiap bulan, B. Terhindar dari praktik riba, C. Uang pasti bertambah 2 kali lipat, D. Tidak ada biaya administrasi sama sekali,
Bisa menarik uang kemana saja tanpa kartu kredit. Jawabannya benar adalah B ya, terhindar dari praktik riba. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariat yang melarang riba sehingga memberikan ketenangan batin bagi nasabah muslim. Lanjut. Oke, lanjut ya. Strategi dakwah Sunan Ampel yang terkenal dengan ajaran Moh Limo bertujuan untuk A. Mengajak masyarakat berpuasa 5 hari, B. Melarang 5 perbuatan maksiat utama, C. Mewajibkan salat 5 waktu, D. Memberikan zakat kepada 5 golongan, E. Mempelajari 5 kitab suci. Jawaban benar adalah B. Melarang 5 perbuatan maksiat utama. D. Moh Limo artinya itu tidak mau melakukan 5 hal: main judi, ngombe atau mabuk, maling atau mencuri, madat atau narkoba, dan madon itu zina. Dalam asuransi syariah, jika terdapat surplus underwriting atau kelebihan dana, maka dana tersebut akan A. diambil sepenuhnya oleh perusahaan, B. dibagikan kembali ke peserta atau cadangan dana terbaru, C. diberikan kepada pemerintah, D. dihanguskan, dan E. digunakan untuk iklan perusahaan. Jawaban benar adalah B. dibagikan kembali ke peserta atau cadangan dana terbaru. Di sesuai prinsip keadilan, surplus underwriting dikelola untuk kepentingan peserta, bukan menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku tabzir adalah A. memberikan makanan sisa kepada hewan peliharaan, B. membeli air minuman saat haus, C. menyalakan lampu rumah di siang hari saat matahari terang benderang, D. sedekah kepada fakir miskin dalam jumlah banyak, E. membeli buku pelajaran untuk sekolah. Jawabannya benar adalah C. menyalakan lampu rumah di siang hari saat matahari terang benderang. Oke. Kenapa? Karena membiarkan lampu menyala tanpa kegunaan adalah bentuk membuang-buang energi, harta, atau secara sia-sia ya, atau tabzir. Oke, soal 20. Hubungan antara menghindari zina dengan menjaga kehormatan diri adalah, jadi hubungan antara menghindari zina dengan menjaga kehormatan diri adalah A. menghindari zina membuat seseorang menjadi kuper, B. menjaga kehormatan diri adalah langkah awal menjauhi zina, C. zina hanya boleh dilakukan jika suka sama suka, D. kehormatan diri tidak ada hubungannya dengan perilaku seksual. Lalu ada E. zina meningkatkan status sosial di mata manusia. Oke, jawabannya benar adalah B ya, menjaga kehormatan diri adalah langkah awal menjauhi zina. Di orang yang menghargai kehormatan dirinya akan menjaga batas pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.